Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Sore hari ini kita kembali rilis terkait tentang ungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang. Demikian juga unit Reserse Kriminal Polsek Saku dan unit kriminal Polsek IB2. Rekan-rekan sekalian, yang pertama dapat kami sampaikan, baru saja Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang berhasil mengungkap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang notabene tersangka telah melakukan pencurian sepeda motor pada 100 TKP. Jadi 100 TKP sudah kita identifikasi, dan saat ini yang sudah kita identifikasi dari 100 TKP tersebut 23 ada LP-nya atau laporan polisinya di Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya pengungkapan kasus ini berawal dari peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 25 April tahun 2025, di mana korban adalah saudara Siti Nur Hasanah binti Sardaya yang saat itu sedang memarkirkan sepeda motornya di rumahnya. Kemudian sekejap setelah beliau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kendaraannya sudah tidak ada. Sepeda motor sempat diparkir di halaman rumahnya, namun selang beberapa saat, yaitu ditinggal 30 menit kemudian, kendaraan sudah dinyatakan tidak ada di tempat. Akibat peristiwa tersebut, setelah dilakukan pendalaman didukung dengan bukti-bukti petunjuk yang ada, bahwasanya terungkap 4 orang tersangka yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban, yaitu saudara Siti Nur Hasanah, yang pada akhirnya dengan barang bukti petunjuk yang ada, kami telah berhasil menangkap 1 dari 3 tersangka tersebut. Saya ulangi, 1 dari 4 tersangka tersebut yang saat ini sudah kita lakukan penahanan. Sebagai tersangka adalah saudara Randy Saputra bin Zairin, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU1, Kota Palembang. Sementara itu sebagai tersangka lainnya yang statusnya masih DPO adalah saudara Felix, Nana, dan Amek. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, modus daripada tindak pidana ini adalah melakukan perusakan kunci startnya. Dengan demikian, sepeda motor milik korban berhasil dengan mudah dilakukan pencurian. Dan sebagai informasi tambahan, bahwasanya atas penangkapan tersangka tersebut, kami telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 helai celana Levi's merek Louis Martin berwarna biru yang notabene milik tersangka pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga 1 helai baju warna kuning bertuliskan kardinal, 1 buah helm berwarna hitam, dan uang tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar 500.000. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dengan adanya pengungkapan kasus tersebut, kami masih menyisakan PR. Yang pertama, PR-nya adalah melakukan pembuktian atas 23 TKP lainnya, serta mengidentifikasi kurang lebih 77 TKP yang notabene mendasari pengakuan daripada tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut. Sekali lagi, dari 100 TKP yang ada, kami sudah mengidentifikasi laporan polisi yang ada di Polrestabes, dan terungkap ada kurang lebih 23 LP yang sudah kita identifikasi, dan pelakunya adalah saudara
Randy Saputra bin Zaid. Inilah ke depan kami akan menyelesaikan PR ini. Dengan demikian tentunya akan memberikan catatan bagi Satreskrim atas penyelesaian perkara curanmor yang notabene 23 TKP, 23 LP sudah kita lakukan penangkapan tersangkanya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan adanya pengungkapan ini kami tidak selesai sampai di sini. Kami masih menyelesaikan PR yang kedua, yaitu menangkap para pelaku kejahatan lainnya, yaitu 3 DPO lainnya yang saat ini sudah kita identifikasi. Tinggal kita menunggu waktunya kapan penangkapannya. Rekan-rekan sekalian, demikian prestasi dari Satreskrim yang tentunya sekali lagi menjadikan tugas kami untuk menyempurnakan daripada penyelesaian kasus ini. Dengan demikian kita berharap, saya melihat kami berharap dengan laporan kriminalitas yang ada, aksi curanmor kami perhatikan dari minggu ke minggu mengalami penurunan, dan seiring dengan hal tersebut kami juga berharap Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang akan maksimal untuk mengungkap maupun menangkap pelaku kejahatan yang selama ini sudah meresahkan masyarakat. Siapa namamu? Randy Saputra bin Zaid. Kamu melakukan aksinya selama ini dengan siapa aja? Sama Randy, sama Ahmed. Siapa lagi? Theo. Ada 4 orang sama kamu. Sejak kapan kamu melakukan aksi pencurian sepeda motor? Sejak 2023. 2023. Kamu memang benar jujur sudah melakukan 100 pencurian? Iya. Kamu sempat ngitung? Yang lainnya udah lupa semua. Enggak, 100 TKP itu kamu sempat ngitung? Iya. Kamu hitung di mana? Di catatan? Iya. Ada catatannya? Enggak ada teman-teman. Ingat-ingat, nggak salah? Enggak. Dari 100 TKP tersebut kamu datanya yang dilaporkan di kami, tersangkanya atas nama Randy ada 23 TKP. Sisanya itu 77 itu kira-kira di Palembang atau di kabupaten yang lain? Di Palembang. Di Palembang semua? Iya. Berarti tinggal kami nanti, tugas kami adalah mengkompolir laporan polisi yang ada di polsek-polsek. Kebetulan dari 23 itu di Restabes semua. Jadi tugas kami nanti akan menghimpun rekan-rekan sekalian laporan polisi yang ada di kecamatan maupun di polsek. Dengan demikian kita akan bisa mengakumulatifkan atas persangkaan kejahatan yang berulang dilakukan saudara Randy. Menyesal nggak? Menyesal. Kamu jual di mana aja barang-barangnya? Di ini, di dusun. Di dusun daerah mana? Tanjung Raja. Tanjung Raja itu mana? Karena Pemurudan sana. Mamulutan? Oh iya. Oh iya. Kamu jual sama siapa? Ada teman di atas jembatan tol itu. Siapa yang kamu kenal? Enggak kenal, teman saya yang kenal. Teman kamu yang kenal. Rata-rata dijual satu motor berapa harganya? 4 juta. 4 juta. Pembagiannya? Bagi rata. Bagi rata 1 juta 1 juta. Iya. Biasanya kamu melakukan itu tuh pakai apa? Apakah kamu rusak kundinya? Dirusak. Atau terpaksa? Dirusak pakai kunci. Letter T. Letter T. Semuanya pakai itu. Iya. Kamu belajar dari mana? Dari teman. Teman. Kamu tinggal di mana sih? Di Mariana. Di Mariana. Dari di Banyuasin. Pelaku kejahatan ini. Oke, kamu sudah berkeluarga? Ada Anakmu berapa? 2. Menyesal nggak? Misal. Menyesal sangat atau menyesal saja? Oke, makasih ya. Kemudian yang kedua, seiring dengan tindak pidana pengungkapan dari Satreskrim, secara paralel Polsek Sako juga telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana curanmor yang notabene dilakukan oleh saudara Muhammad Mario bin Amri Faisal. Motifnya adalah, saya ulangi, modusnya adalah memanfaatkan kelalaian daripada pengguna kendaraan yang meninggalkan kunci kendaraan yang masih menempel di kendaraan tersebut. Terakhir kita ingatkan bersama-sama agar
keamanan kita bangun bersama-sama dengan kepedulian rekan-rekan pengguna pemilik sepeda motor, agar jangan bosan-bosannya selalu melihat apakah kunci kendaraan sudah dilakukan tindakan pengamanan, diambil dari sepeda motor atau belum. Karena ini yang sering dilakukan oleh para pelaku aksi kejahatan. Para pelaku ini melakukan semacam patroli, melihat kelengan masyarakat di mana ada sepeda motor, siapa tahu kunci sepeda motornya masih tertinggal, dan disitulah petugas ataupun pelaku kejahatan melakukan aksinya. Namun alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kesigapan teman-teman unit Reskrim Sako, hasil identifikasi di lapangan, kita berhasil menangkap pelakunya dan kendaraan korban dapat diamankan kembali. Dengan demikian, saya ulangi, kendaraan korban berhasil kita identifikasi, namun beberapa barang bukti yang melekat pada sepeda motor tersebut berhasil kita amankan berupa STNK milik korban. Demikian juga kami juga mendapatkan petunjuk di lapangan rekaman CCTV yang ada. Dengan demikian kami mudah untuk mengidentifikasi pelakunya. Kami juga telah mengamankan beberapa hasil kejahatan, hasil penjualan sepeda motor tersebut yang saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh unit reserse Polsek Sako. Atas peristiwa tersebut tentunya pelaku kejahatan kami jerat dengan persangkaan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana 7 tahun. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, menyambung peristiwa yang pertama tadi, tentunya pelaku kejahatan yaitu saudara Randy Saptra bin Zairin, karena yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana hampir kurang lebih 100 TKP, dan dari 100 tersebut kami telah membuktikan sementara ini 23 laporan polisi yang ada. Tentunya persangkaannya kita juntokan dengan pasal 64 KUH pidana, yaitu kejahatan yang berulang, yang pada akhirnya inilah mengakumulasi daripada tindak pidana yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dengan demikian tentunya kami dengan adanya tersangka tersebut menjadikan informasi bagi JPU atau jaksa penuntut umum dalam rangka merumuskan penuntutannya atas pasal persangkaan maupun ancaman pidananya. Karena kejahatan yang berulang kurang lebih 23 LP tentunya akan menjadikan pertimbangan jaksa atau jaksa penuntut umum dalam rangka merumuskan daripada rencana penuntutannya. Kamu siapa namamu? Mario. Siapa namanya? Mario. Oh, yang TKP-nya di Sako ya? Gimana ceritanya kamu bisa mencuri motor? Dari rumah gua ke jalan nyari motor, atau kuncinya di depan rumah tuh. Oke, terus kamu waktu itu jalan-jalan atau jalan motor? Jalan kaki dari rumah mau keluar ke komplek. Berarti rumahmu dekat komplek itu lah? Iya. Berarti di sekitar rumahmu itu tiba-tiba muncul ingin mengambil motor itu? Iya. Karena melihat kuncinya masih ketinggalan. Iya. Nah, terus setelah kamu ambil, saya pergi. Kamu sempat jual nggak? Ya, sempat ini buka marketplace. Marketplace, laku berapa? 1 juta. Motor 1 juta? Masih ada ukurannya, ya? Marketplace ya? Karena masih ingat nggak? Dijualnya di mana? Makan Muara Enim di jalan. Di mana? Makan Muara Enim. Tanah Muara Enim. Ya, di jalan. Berarti kamu kesana naik motor itu? Ya. Terus platnya kamu rubah atau kamu apain? Tetap pakai plat motor itu atau bagaimana? Ya, motor itu lah. Siang hari atau malam hari? Jam maghrib. Maghrib. Jadi satu gelap-gelap gitu. Ya. Oke, makasih. Yang terakhir rekan-rekan sekalian terkait tentang
pencurian sepeda motor, Polsek IB2 juga telah berhasil mengamankan satu pelaku tindak pidana curanmor, di mana korban adalah Saudara Yunus Salim, pelajar, yang dimana sepeda motornya dilakukan pencurian oleh tersangka pada saat sedang memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya, yaitu di daerah Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Ilir Barat 1. Atas informasi yang ada, kami telah berhasil melakukan penangkapan pelakunya sesaat setelah itu, dan kami juga telah mengamankan satu buah sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian, pelaku kejahatan berhasil kita lakukan pengamanan. Demikian juga barang bukti hasil kejahatan juga berhasil kita lakukan penyitaan. Sekali lagi rekan sekalian, modus operandinya adalah memanfaatkan kelalaian daripada pengguna sepeda motor, meninggalkan kunci motornya di tempat. Dengan demikian, pelaku kejahatan dengan mudah secara leluasa melakukan kegiatan aksinya pencurian yang ada. Namun demikian, berkat kesigapan daripada teman-teman unit reserse Polsek IB2, berkat bantuan saksi yang ada, kita melakukan upaya pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan kepada tersangkanya, yaitu Saudara Raden Riki Usman alias Ebot bin Raden Indra, pekerjaan buruh, domisili di Jalan Maisalim Batubara, Lorong Kelapa Gading, Kecamatan Ilir Barat 1. Demikian rekan-rekan sekalian, 3 pengungkapan kasus curanmor yang notabene secara maraton kita lakukan pengungkapan secara paralel, baik itu melibatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang, demikian juga unit reserse polsek-polsek yang ada. Rekan-rekan guru kami kita bersama-sama, kami dari Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang sudah merumuskan strategi ketika ada tindak pidana yang terjadi seperti curanmor, kami selalu memanfaatkan kring reserse yang ada, kring reserse yang ada. Dengan demikian, seiring adanya informasi tersebut, seluruh jajaran unit reserse baik yang di Polsek maupun di Polrestabes bergerak bersama-sama mencari pelaku, demikian juga mengembangkan laporan polisi yang sudah ada. Dengan demikian, pada waktu yang ada kita terfokuskan atas pengungkapan tindak pidana curanmor yang telah terjadi. Demikian rekan-rekan sekalian, dalam kurun waktu 2 minggu rilis yang terakhir, kegiatan pengungkapan yang telah berhasil kita laksanakan, semoga ini semakin meningkat prestasi daripada Satuan Reserse maupun unit reserse Polsek jajaran Restabes Palembang. Dengan demikian akan semakin bisa menekan aksi kriminalitas curanmor yang ada di Kota Palembang. Ini siapa namanya? Raden Riki itu yang TKP di mana? Gimana cara nyurinya? Ketinggalan. Di mana di depan rumahnya? Di motor. Iya, motornya diparkir di mana? Di depan rumahnya. Modelnya kamu patroli atau gimana? Kamu jalan-jalan, kok bisa tahu di situ ada motor, gimana caranya? Ada kakak yang motor di samping rumah korban. Jadi kakakmu ngasih tahu? Iya. Ngasih tahu apa? Yang motornya, ambil motor saya. Ya. Gimana bilangnya? Ambilin motor saya di kosan. Ambilin, kakakmu tuh bilang, tolong iya. Ambilin motor saya di kosan itu. Iya. Kamu tahu itu motornya kakakmu atau bukan? Nggak tahu. Berarti kamu disuruh kakakmu Iya. untuk ngambilin motor yang ada di Iya. rumah itu. Iya. Berarti kakakmu siapa namanya? Endang. Endang. Diperiksa ya,
Jadi dia tidak sendirian, dia dapat informasi dari kakaknya Endang. Otomatis informasi ini kita aktualkan atau tidaknya. Jadi kakaknya sadar itu bukan motornya dia, tapi disuruh ngambil. Iya. Kakak kandung, Bukan. kakak apa? Bukan. Kakak angkat Endang itu cowok atau cewek? Cowok. Oh, oke. Cewek. Iya. Ya, gitu saya Mas. Jadi dari lewat handphone atau lewat apa? Dia datang ke kos saya. Dia sempat datangi kosan Iya. kasih tahu. Iya. Kalau ada motor, tolong ambil motornya Iya. kakak gitu. Iya. Jadi kamu tahu nggak itu bukan motornya kakak? Nggak tahu. Kamu dijebak? Nggak tahu juga. Kamu nggak tahu juga? Iya. Ya benar. Iya. Tapi kamu tahu lah. Kamu residivis ya? Tahun 2012. Pernah dihukum kasus apa? Jalan aja. Sajamnya ngapain? Ngujar atau? Enggak ditinggal. Ada dia. Oh, pas razia saja. Kasus yang lain? Nggak pernah. Oke, makasih ya. Itu rekan-rekan sekalian ya, kasus curanmor, rangkaian tindak pidana curanmor yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang bersama dengan unit reserse Polsek 1 dan IB 2. Sekali lagi, modusnya adalah memanfaatkan kelalaian masyarakat yang tertinggal kunci motornya, dan yang satu adalah dengan cara merusak kunci stang. Tentunya menjadikan informasi bagi rekan-rekan sekalian kiranya dapat dipublikasikan tentang modus tersebut. Dengan demikian masyarakat pengguna sepeda motor akan selalu terjaga akan keamanan sepeda motornya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, baru saja Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang juga telah mengungkap, mungkin sekali lagi terkait tentang senjata api rakitan ini sudah marak di Kota Palembang. Dan untuk kali ini berawal dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi di Polsek 1, di mana ada peristiwa penganiayaan. Kemudian setelah dikembangkan karena tersangkanya melarikan diri, dilakukan pengejaran. Setelah dilakukan pengejaran, kami mencurigai satu tempat, yaitu tempat persembunyian tersangka. Namun demikian, setelah kita lakukan penggeledahan, yang kita dapat bukan tersangkanya, namun kita menemukan tempat pembuatan senjata api. Tentunya ini menjadikan satu perhatian kita semua, bahwasanya di dalam Kota Palembang terdapat satu tempat pembuatan senjata api rakitan, yang tentunya ini bukan hal yang baru, karena setelah kita melakukan pendalaman, pengecekan TKP yang dimaksud, kehadiran tempat pembuatan senjata api rakitan sudah cukup lama. Dari hasil pengembangan yang ada, kami telah melakukan penggeledahan dan kami menemukan satu tempat pembuatan senjata api rakitan, di mana kami telah menemukan beberapa peralatan yang digunakan untuk pembuatan senjata api. Yang pertama adalah satu set mesin bor duduk, yang kedua satu set mesin kalibrasi silinder, yang ketiga adalah satu set mesin ragum kecil, yang keempat gergaji besi, yang kelima satu besi aluminium yang sudah dilubangi, selanjutnya 3 buah besi kuningan berbentuk segi 6, 1 buah bulat, saya ulangi, 1 buah besi bulat berujung runcing, 1 buah sarung pistol berwarna hitam, 1 set CCTV lampu warna putih. Yang berikut adalah 1 buah gembok warna silver, di mana gembok tersebut sebagai tempat untuk mengamankan lokasi yang ada. 132 butir mata proyektil berwarna putih, 199 butir mata proyektil, saya ulangi, 199 butir proyektil kuning, 4 buah besi silinder yang sudah dilubangi, 2 buah bahan besi silinder, 3 buah kerangka senjata api rakitan yang belum jadi, 9 buah besi pelatuk senjata api rakitan,
3 buah selongsong peluru karamset, dan 1 buah kotak warna silver berisi berbagai jenis markabor. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini tentunya terjadi tindakan penggeledahan pada tanggal 26 Februari tahun 2025 di sebuah rumah di Jalan Sematang, Kompleks Sako Garden 1 Blok B1 RT 05 RW 06 Kelurahan Sako. Dan tentunya ini membuktikan pada kita semua bahwasanya peredaran senjata api rakitan gelap sangat marak di Kota Palembang. Berbagai macam kejahatan yang sebelumnya kita ungkap 2 minggu terakhir kita melakukan ekspos. Kita juga telah mengamankan 4 senjata api rakitan. Dan hari ini kita mengekspos bersama-sama yang diduga tempat pembuatan senjata api rakitan, di mana tersangka tersebut hasil pengembangan atas tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Polsek Sako. Tersangka atas nama saudara Ferdi, ya, yang bersangkutan tinggal di Kecamatan Sako, yang tentunya yang bersangkutan juga pernah mencoba untuk mengikuti kontestan sebagai wakil rakyat, namun tidak berhasil. Namun setelah kita lakukan pendalaman, ternyata yang bersangkutan patut diduga memiliki tempat sebagai tempat perakitan senjata api rakitan. Atas perbuatan tersangka, tentunya saat ini yang bersangkutan diancam dengan persangkaan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 2021 dengan ancaman selama-lamanya 12 tahun penjara. Lagi-lagi sudah berapa lama buat senjata? Dan kok ada di situ barang-barang itu? Belum tahu. Soalnya kalau posisi bengkel saya itu Pak, sebenarnya untuk saya kan hobi modifikasi mobil Pak, mobil lagi. Nah, bengkel itu memang spesial untuk modifikasi mobil saya. Bengkel itu bengkelnya Mas? Iya bengkel, tapi bukan bengkel umum. Ya, namanya bengkel pribadi lah. Iya. Untuk membuat modifikasi mobil. Mobil pribadi saya. Tapi ternyata di situ ada tempat itu. Nah, kalau masalah mesin-mesin itu memang salah satu mesin untuk modifikasi mobil. Tapi kalau yang masalah bahan-bahan yang terlibat dari mesin-mesin itu, saya nggak tahu. Maksud sih? Benar. Waktu geledah, Kapolsek sama siapa aja? Nggak tahu, saya nggak ada tempat. Kapolsek dengan RT dengan keluarganya. Itu RT keluarganya juga mengatakan maksud bohong. Nggak tahu. Terus gimana coba? Itu kalau kamu kita aja jujur, nggak mungkin loh. Saksinya banyak. Pak Kapolsek geledah tidak sendirian. Geledah ngajak Pak RT, ngajak keluarga kamu. Di situ ada barang-barang yang notabene dianggap tempat pembuatan senjata rakitan. Kira-kira yang menempatkan siapa Pak? Kurang tahu. Kalau saya sebenarnya itu juga kalau untuk modifikasi mobil Pak, itu juga Pak pada waktu luang saya Pak. Jadi kalau begitu saya pulang dari pekerjaan saya di Lahat, saya pulang ke Palembang, saya nggak ada kerjaan. Selama ini bengkel itu yang menguasai siapa? Yang mengoperasionalkan siapa? Saya sendiri. Maksud kamu nggak ngerti? Benar. Jadi itu saya operasikan pada waktu saya pulang dari, saya kan punya kerjaan penambangan di Tanah. Jadi begitu saya pulang dari Tanah, saya di di rumah ada kerjaan, saya mau pulang mobil juga. Iya, oke. Yang ingin singkat cerita itu betul, kamu mengatakan itu, dan kemudian bengkel itu selama ini yang mengoperasionalkan kamu sendiri. Ya. Kemudian waktu geledah tidak Bim Salabim, yang geledah itu sama keluarga kamu, sama Pak RT. Ya. Karena kamu dicari di situ nggak tahunya ada barang-barang rakitan senjata api. Kira-kira siapa yang naruh di situ?
Enggak. Nah, nanti kita tanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang ya. Baik rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya itu dijadikan hak tersangka, ya, dijadikan hak tersangka. Tentunya anggota kami dalam melakukan tindakan upaya paksa tidak serta-merta. Ada penggeledahan, ada penyitaan. SOP daripada penggeledahan dan penyitaan sebelumnya tentunya dihadirkan pihak-pihak sebagai saksi. Dan tentunya secara dokumentasi maupun administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak mengejar pengakuan tersangka. Tugas polisi dalam melakukan penyidikan patut diduga dengan ditemukan barang-barang yang notabene milik saudara Ferdi. Beliau patut juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengetahui kegunaan barang-barang yang ada di situ. Nanti jadikan tugas teman-teman jaksa maupun pengadilan untuk merumuskan atas persangkaan yang telah dilakukan penyidikan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ini ada kasus yang menarik, kasus premanisme. Jadi kami berhasil melakukan penangkapan kepada salah seorang warga yang bernama Ahmad Wahyudi. Yang bersangkutan adalah sebagai juru parkir yang selama ini beroperasi di daerah Jalan Raja Wali depan BP Sawahan. Kasusnya sangat singkat karena terjadi miskomunikasi, karena yang bersangkutan saudara Ahmad Wahyudi ini sehari-hari sebagai juru parkir. Korban yang menemukan barang-barang di sekitar tempat tersebut, karena itu area milik korban, akan melakukan pembuangan sampah. Dan karena barang-barang dianggap identik dengan sampah, akhirnya dilakukan upaya pembuangan di tempat pembuangan sampah. Namun seiring dengan hal tersebut, ternyata tersangka mengklaim sudah barang miliknya, sehingga secara tiba-tiba terjadi semacam perdebatan mulut dan terjadi percekcokan yang berujung pada pengejaran kepada korban, yaitu saudara Irwansyah, karena juru parkir ini mengejar sambil membawa senjata tajam. Ini hal yang sepele karena budaya menggunakan senjata tajam ini menjadikan sesuatu yang sering terjadi, yang pada akhirnya akibat peristiwa yang tersebut yang ada, korban melaporkan atas pengancaman yang terjadi pada dirinya, dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 335 KUH pidana, tentunya dengan ancaman pidananya adalah 6 tahun penjara. Demikian juga kami mengamankan senjata tajam yang ada. Saya ulangi, kami mengamankan 2 buah senjata tajam jenis badik yang dimiliki oleh tersangka, yang tentunya dengan adanya kepemilikan senjata tajam tersebut juga menjadikan akumulasi daripada persangkaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman pidana selama-lamanya 12 tahun penjara. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, satu kasus penipuan. Sekarang ini korbannya cukup banyak. Jadi ada seorang oknum masyarakat menghadap belakang aja. Ada satu oknum masyarakat yang mengaku sebagai pegawai PT KAI di Divre 3 Palembang. Peristiwa ini terjadi di wilayah yang bersangkutan tempat tinggal, yaitu dari Selatan Kurang, di mana yang bersangkutan menawarkan pekerjaan kepada para korbannya. Diduga sudah ada kurang lebih 11 korban yang dijanjikan untuk menjadi pegawai PT Kereta Api Divre 3 Palembang dengan memberikan imbalan uang satu orangnya kurang lebih 5 juta rupiah.
Atas peristiwa yang terjadi, ternyata korban seiring waktu janji-janji yang telah disampaikan tidak pernah dipenuhi. Yang pada akhirnya para korban ini membuat pengaduan kepada pihak kepolisian dan terdata di Polrestabes kurang lebih ada 11 laporan polisi dengan tersangka yang sama, yaitu saudara Rita Andeni binti Ruslan, yang notabene dalam melakukan aksi penipuannya modus operandinya adalah menawarkan pekerjaan sebagai pegawai di PT KAI di Fleet 3 Palembang, yang kemudian dengan penawaran tersebut para korbannya memberikan sejumlah uang, yaitu masing-masing korban 5 juta, dan pada akhirnya janji yang dimaksud atau tipu muslihat yang telah dilakukan tidak membuahkan sebagaimana janji yang ada. Saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan, yang sebenarnya kita lakukan penangkapan, dan kita juga telah melakukan penyitaan 1 lembar surat pernyataan, karena setiap korbannya membuat satu pernyataan dengan pihak korban dan tersangka. Demikian juga surat perjanjian yang ada, demikian juga bukti transfer uangnya sudah kita lakukan penyitaan, yang semuanya masuk di rekening pribadi tersangka. Dan setelah kita lakukan pengecekan, saldo dari rekening pribadi milik tersangka sudah dinyatakan kosong atau nol. Atas perlakuan tersebut, tersangka kita persangkakan dengan pasal 378 KUH pidana, yang tentunya dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya adalah 5 tahun penjara. Dan saat ini kita juga telah melakukan kumulatif persangkaan pasal 64 KUH pidana, kejahatan yang berulang. Dengan demikian, tugas Pak Kasatresim memberikan pembuktian atas setiap laporan polisi yang ada dengan tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, dan laporan polisi yang sudah masuk, yaitu 11 laporan polisi, apabila sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, tentunya menjadikan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang selama ini dilaporkan di Satuan Reserse Polres Palembang. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Rilis 2 minggu setelah rilis yang terakhir, semoga di kemudian hari rekan-rekan Satuan Reserse Polres maupun Polsek semakin giat untuk melakukan tindak pidana yang terjadi. Cukup? Mbak Mita, kira-kira pada saat menjanjikan apa yang ditawarkan kepada korban? Apa? Lowongan pekerjaan. Ngomongnya lewat apa? Face to face, ketemu langsung. Cara nyampaikannya gimana? Dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Oh, kamu nyampaikan ke orang, kemudian orang itu nyampaikan pada kamu gitu. Ada yang mau begitu. Sebenarnya kamu kerja di mana sih? Dulu di PLN. Apa? Dulunya di PLN. Dulu di PLN honorer atau pegawai tetap? Honor. Honor di PLN. Kemudian sudah keluar. Sudah. Keluar gara-gara apa? Resign. Resign dia gara-gara apa? Karena nikah. Apa? Karena nikah. Oh, bukan karena kesetrum. Uangnya Pak untuk apa Pak? Karena nikah. Hasil kejahatan untuk apa Pak? Dan terus kenapa kok kamu sampai tega begitu menjanjikan? Ternyata kamu enggak. Itu kenapa? Alasannya apa? Karena kebutuhan ekonomi atau apa? Harus dengan cara menipu begitu. Dapat ide dari siapa? Dari mimpi, tiba-tiba, atau bagaimana? Dari Google. Cara-cara menipu itu. Oke, menyesal nggak? Jangan lagi ya. Uangnya buat apa saja, Mbak? Uangnya untuk apa saja?
dipakai pribadi. Pribadi diantaranya itu apa aja? Apa? Coba untuk makan, untuk beli sewa rumah, atau kasih orang tua atau bagaimana? Makan doang, makan nasi padang banyak kan tuh segitu 55 juta tuh. Jumlahnya berapa? Oh 130 juta. Oh 26 korban, LP-nya baru 11. Yang sisanya nggak ada. Dia di Muara ini 12 belum lapor. 12 belum lapor, jadi 26 korbannya.